Kami dari kelompok 7 sedang berada di UMKM yang terletak di Batu Pahat Timur yang bernama Wesco. Dan sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fana. Nama saya Rika. Nama saya Santi. Baik, jadi di sini kami ingin mewawancarain kepada UMKM yang terletak di sini yang bernama Wesco, ingin menanyai terkait tentang administrasi perpajakan. Kami ingin bertanya nih Bang, UMKM yang Abang dirikan ini kira-kira sejak kapan ya? Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi kalau misal untuk UMKM ini pertama kali kami dirikan itu pada tahun 2020. Itulah pertama kali buka Wesco ini. Rencananya sih kayak untuk kayak kecil-kecilan gitu aja, menargetin buat pendapatan perharian lah rencananya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut buka, dan ya yang sekarang kita lihat lah, alhamdulillah banyak juga nih konsumen dari anak-anak kuliah dan masyarakat setempat juga yang dirasa. Oke Bang, jadi yang ini kami mata kuliah kami tentang administrasi perpajakan. Nah, yang pastinya kami di sini ingin menanyakan tentang terkait tentang perpajakan. Langsung aja Bang ke pertanyaannya. Jadi selama mendirikan usaha di Batu Pahat ini Bang, orang Abang ini dikenakan pajak ini gimana Bang? Kalau sistem pajaknya mungkin kami dari sampah itu sendiri ya. Kalau misalnya sampah tuh bayarnya per bulan selama ini. Selama kami buka ini 20.000 selama bulan. Jadi orang Abang hanya dikenakan membayar pajak sampah. Ya, Jangan lupa berpajak. Tantangan mungkin setiap usaha itu ya, ataupun orang-orang yang buka usaha pasti ada tantangan tersendiri sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misal untuk tantangan kami ini mungkin beberapa kayak ketika anak kuliah itu, karena kan target kami kan anak kuliah, dan kami juga bukaan di wilayah perkuliahan di daerah Bantul sendiri, yang mungkin kayak ya 80% itu masyarakatnya anak kuliah semua. Mungkin kalau misalnya saya anak kuliah libur, itu pendapatan kami kurang kayak biasanya. Yang dari yang pertama itu sampai 80%, itu cuma ada 30 atau 20 gitu lah. Mungkin itu sih. Kalau misalnya yang lain mungkin ya nggak ada sih, kayak itu aja. Nggak kayak kalau misalnya bencana alam, apakah sih yang nggak kena musibah kan gitu, kayak bencana alam. Mengenai pajak ini ya, UMKM itu efektif nggak kalau misalnya menggunakan pajak? Kalau menurut aku sangat efektif sih, karena gimana ya, perlunya pajak itu sendiri kan uangnya itu kan buat infrastruktur yang ada di Indonesia nih, kayak kemajuan sendiri, pembangunan sekolah, belum lagi kesehatan. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung suatu kemajuan di negara kita sendiri. Mungkin itu sih, karena mungkin ya beberapa dari masyarakat kita juga harus peduli. Berarti pajak itu dari kita bersama. Siap, dari sekali. 2, 3. Dah. Kabar gembira untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah berencana memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% untuk pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM, Maman Abdurrahman saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis 28 November 2024. Berdasarkan aturan yang ada, wajib pajak orang pribadi, WPOP, UMKM tidak lagi bisa mendapatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% mulai tahun 2025. Aturan yang sudah diterapkan sejak tahun 2018 ini hanya berlaku sampai akhir 2024. Kemudian, Pasal 59 Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP orang pribadi. Kemudian 4 tahun untuk WP Badan Berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, CV, Firma, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Sedang WP Badan Perseroan terbatas berlaku selama 3 tahun. Berdasarkan catatan kontan, ada sekitar 1,23 juta WP UMKM yang akan menggunakan tarif normal mulai tahun 2025 atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan.